Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pemirsa dan juga pendengar di podcast kita edisi hari ini dengan topik yang akan kita bahas yaitu menggerakkan potensi peternakan rakyat, wujudkan swasembada pangan. Baik, untuk membahasnya gini, kita telah kehadiran dua narasumber kita. Ada dua-duanya nih dua orang dokter hewan ya. Yaitu ada Kabid Peternakan DP 3 Kota Loksmawe, ada Bapak Afriza. Assalamualaikum Pak Afriza. Waalaikumsalam. Dan di sebelahnya ada dokter hewan juga selaku Poskeswan ya di Kecamatan Blamangat Kota Loksmawe, ada Bapak Zulkarnain. Ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Pak Zulkarnain? Pak Friza ya, juga sehat ini. Baik, menggerakkan ya potensi peternakan rakyat untuk mewujudkan swasembada pangan. Baik, kita menuju ke Pak Afriza terlebih dahulu nih. Ya, bisa dijelaskan ya secara singkat ya bagaimana kondisi umum sektor peternakan di Kota Loksmawe, Pak Afriza. Ya, terima kasih Pak. Memang kita Kota Loksmawe, memang 4 kecamatan ini memang kita sebelum pangan ini kita mulai kita sudah menggerakkan juga Pak. Kita pelan-pelan kemudian kita ikuti petani, bagaimana langkah-langkah petani dan kita bina terus. Jadi melalui Poskeswan kita sebagai di dinas di KP3 ini bidang peternakan dan kesehatan hewan terus berupaya dari sapi potong yang populasinya 6.030 ekor, itulah yang kita bina terus. Dan sekarang sudah hadir BUMG. BUMG itu ada beberapa desa yang sudah mulai melapor kepada kita. Kita tetap melakukan pembinaan. Jadi seperti kemarin itu ada penyakit PMK. Kita terus berupaya untuk melakukan vaksin. Tapi alangkah sayangnya kita, ada beberapa petani yang belum mengerti mungkin, dia tidak mau melakukan vaksin. Sehingga hari ini dia kena wabahnya. PMK. Mudah-mudahan ke depan petani ini terus kita bina. Kemudian ayam kita, kalau ayam broiler itu kita ada kandang, beberapa kandang di khususnya di Blamangan ini. Kita masih terus menunggu dan petugas kesehatan hewan langsung berupaya untuk melakukan pendekatan. Kemudian kalau untuk petelur, kita ini baru kemarin kita berdapat bantuan 600 ekor itu di Kecamatan Blamangan. Kita terus membina, ini baru umur 4 bulan. Mungkin seterusnya nanti petani kita harapkan telur ini jangan mungkin kita bawa di Medan. Iya. Konsumsi lokal ya. Di Aceh mungkin nanti bisa terus kita lakukan ini. Ya. Nah, kalau kita melihat di Kota Loksmawe ya bisa dikatakan daerah perkotaan yang lahan juga cukup terbatas ya. Ini potensi apa memang peternakan? Apakah lebih tadi sapi potong yang lebih dominan atau ayam bertelur ini atau peternakan lainnya? Kalau yang dominan kita memang Kota Loksmawe kita lebih ke sapi potong. Oh, sapi potong. Sapi potong. Kalau ayam kita belum lihat lokasi bagaimana di daerah mana yang cocok. Karena Loksmawe memang terbatas. Untuk sapi potong seperti saya katakan tadi itu 6.030 ekor. Yang sudah kita lakukan pendataan baru-baru ini itu 6.030 ekor. Jadi jumlah petaninya sekarang lagi kami data untuk kita buat satu SK dari wali kota bahwa petani sapi potong ini bagaimana. Karena ini baru-baru ini memang yang di yang rumah gizi ini mereka belanja sapi Aceh. Kita sudah tahu juga itu mereka cari sapi Aceh dan habis dagingnya mereka tidak mau pakai sapi luar tetap sapi lokal ya. Tapi saya belum tahu kenapa mereka bisa pakai sapi Aceh. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Ya. Kita menuju ke Pak Zulkarnain ya selaku
Keswat ya di kawasan Blamangat ya. Nah, kalau tadi kan ada sebagian masyarakat juga khususnya peternak sapi potong ya yang enggan divaksin ya. Ya, ini kenapa memang mereka nggak mau divaksin alasannya? Padahal kan ini kan untuk menjaga kesehatan ternak mereka. Kalau kita lihat bahwa masyarakat itu tidak semua memiliki pendidikan yang sama. Oh ya. Karena dia usaha peternakannya memang tradisional, yang tradisional kemudian turun temurun. Jadi belum ada wawasan bagaimana perkembangan bahwa obat-obatan itu mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Jadi fungsi vaksin ini memang mencegah untuk terjadinya penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Seperti kemarin itu ada penyakit LSD. Ya. Habis itu ada penyakit mulut dan kuku. Semua penyakit wabah ini ya sekali terjangkit, dia mudah menyebar ke tempat sekitarnya. Apakah di perantara daripada manusianya, atau perantara daripada serangga, atau perantara daripada angin gitu. Jadi kontaminasi antara hewan ini memudahkan hewan ini terserang penyakit. Jadi sebelum semua ini terjadi atau menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat, jadi kami melakukan pengawasan. Jadi pengawasan itu pertama kita lakukan pendataan berapa ekor yang sakit, kami melakukan pemberian istilahnya penyuluhan bagaimana mencegah. Kemudian sapi-sapi yang sehat kita lakukan vaksin. Kita pun dianggarkan vaksin dari provinsi, itu sebenarnya anggaran dari BPN. Di tahun ini sekitar 1.500 ekor, lebih kurang sedikit. Emang sejauh mana bahaya PMK bisa menyerang ternak warga ini? Ya. Kalau PMK ini sebenarnya penyakitnya dapat disembuhkan, cuma proses jalannya penyakit itu menyebabkan hewan ini depresi dia. Iya. Karena kan ketika dia penyakit mulut dan kuku ini menyerang saluran pencernaan baik di mulut sampai ke lambung, kemudian itu ternak tidak mau makan. Ketika tidak makan, hewan itu akan menjadi penurunan berat badan, kemudian sehingga dia terjadinya lumpuh. Nah, inilah kerugian. Misalnya dia seorang peternak sudah membeli seekor sapi itu dengan modal sapi jenis mental, tapi dengan modal 15 juta. Ketika dia sudah roboh itu bisa ditawar sama pembeli itu lebih murah. Lebih murah. Jadi kan sayang, sampai 5-10 juta hilang uangnya. Jadi ini kami melakukan bagi yang sakit, kami lakukan terapi dengan pemberian anti depresi, vitamin, kemudian antibiotik. Kemudian bagi hewan atau ternak sapi yang sehat, kami lakukan dengan pencegahan, vaksinasi, dan pemberian obat, artinya desinfektan. Itu artinya untuk membersihkan kuman yang menyebar di sekitar. Ya, baik. Itu ya alasan masih banyak para peternak kita masih melakukan penggemukan ataupun peternakan sapi ini secara tradisional. Ya. Baik, kita menuju ke Pak Aprizal lagi. Pak Aprizal, ini tantangan apa yang dihadapi oleh para peternak kita selain adanya PMK? Apakah ada tantangan-tantangan lainnya? Sebenarnya tantangan memang tidak ada, cuma tantangan itu dari penjualan. Dari penjualan sekarang kan kalau di ternak itu berutang. Ini penyakitnya. Kita sudah lama kita mencegah itu, tapi itu belum mampu sampai hari ini. Jadi ada petani atau si pembeli dia berutang dulu. Ini yang belinya pedagang. Jadi dia kasih uang dulu panjar. Habis itu kemudian dia ditipu sama orang lain. Ya. Habis itu nggak bisa dia balikkan berapa harga ternaknya. Ini kendala dari dari zaman dulu sampai sekarang masih kendala untuk
masalah berhutang. Masalah hutang ini. Dia kwitansinya pun nggak ada itu. Nah, itu kita usahakan peternak kita. Jadi kadang-kadang peternak ya sudahlah nggak mau pelihara lagi. Karena dia Karena trauma ada pembayaran ya. Pembayaran. Ini masalah. Kemudian masalah rumput HMT, tujuan pakan ternak. Itu masalah rumput, mereka pun mencari rumputnya jauh-jauh. Tapi membutuhkan waktu sampai 3 jam. Habis itu pemotongan pakan ternak ini tidak cukup. Mereka nggak hitung, seharusnya 15% dari berat badan, itulah yang perlu diberikan untuk ternak mereka. Pakan. Padahal sekarang sudah mudah, Pak. Sekarang sudah mudah produksi pakan jadi. Mereka itu kan pakan jadi, itu kan sekarang kita nggak produksi. Aceh belum ada produksi sendiri, masih tergantung pada Medan. Nah, yang kita harap petani ini dia harus produksi sendiri. Itu mudah bahannya. Jadi dia masih dibeli pun belum, masih mengharapkan rumput. Karena menurut saya, kalau rumput itu hanya snack, jadi pakan jadi ini yang utama ya Pak, untuk kita gemukkan. Mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih mengerti tentang peternakan ini, bagaimana peternakan sapi potong. Jangan pikir ngarit aja gitu ya, untuk rumput ya. Karena lahan kita sempit. Sempit ya. Nah, tadi menarik di Kota Luxmi ada 6.030 ya. Apakah ini bisa dikatakan cukup atau memang masih sangat kurang kebutuhan kita untuk lokal saja? Cukup. Kalau kita itu sudah cukup. Itu kita nggak hitung untuk pedet. Pedet maksudnya anaknya. Yang kita hitung yang dewasa. 6.030 ini itu yang kita pantau ke lapangan sama petugas. Itu hanya sapi-sapi dewasa. Jadi kalau yang pedet, bayinya masih anak-anaknya itu belum. Mungkin ini lebih daripada catatan kita. Untuk pedet itu kan dari yang lahir. Kita ada inseminasi buatan. Jadi petugas kita itu ada 4 orang. Jadi mereka terus mengawinkan. Kemudian dia laporan kita itu ke Siknas Pak Pusat. Yang lahir itu ke pusat kita laporkan berapa lahir. Ini hasil lebih. Di bibit sapi atas juga kita ada, simental ada, limosin juga ada. Jadi kalau masyarakat umumnya mau pilih sapi luar, ya simental, limosin. Kenapa? Mungkin harganya lebih mahal. Padahal kalau sapi itu penyakitnya lebih banyak. Penyakit yang sapi yang mana nih? Penyakit banyak. Sapi luar, sapi luar simental, sama limosin. Dia terutama orang kita kan, petani kita itu caplak. Caplak itu kurang diperhatikan. Karena caplak itu paling suka pada sapi limosin. Brahman itu yang suka, tapi untuk sapi Aceh mungkin dia kebal ya. Mungkin dia tahan tubuhnya ya. Ya, ini bedanya. Orang kita lebih bagus pelihara sapi itu karena sapi limosin sama simental ini harga jualnya mahal ya. Tapi lagi biar keuntungannya. Tapi untuk kapasitas orang Aceh lebih bagus sapi Aceh. Memang Allah sudah menciptakan gitu. Itu sapi alam. Baik, kita menuju kembali ke Pak Zul. Pak Zul, karena kalau melihat tadi seperti disampaikan oleh Pak Riza ini, kenapa sapi Aceh atau sapi lokal ini lebih tahan ya terhadap serangan penyakit dibandingkan dengan sapi luar gitu? Karena sapi lokal ini memang genetisnya memang Aceh ya. Jadi memang dia istilahnya dia telah mengalami bisa beradaptasi secara alami. Ya, tapi kalau sapi jenis simental itu yang bulunya agak lebar, kemudian bentuk badannya juga besar, itu kan memerlukan kadang-kadang dia cocok dengan dataran tinggi, dataran yang kita lebih panas sesungguhnya. Jadi dia memerlukan energi yang banyak. Jadi kemungkinan serangga pun banyak di tempat kita ini. Serangga yang caplak itu namanya parasit. Yang menghisap darah. Kemungkinan bisa kita pelihara. Cuma kita perlu melakukan pemberian obat untuk mencegah infeksi serangga. Berarti harus ada perhatian khusus gitu ya. Bukan masalah, tapi itu
tapi juga bisa menunjang artinya gini, dengan sapi jenis hibrid atau perkawinan silang ini itu meningkatkan bobot dan berat badan sapi. Jadi pola pakannya pun harus ditambah dibandingkan dengan sapi Aceh. Ya. Nah, tadi juga terkait pakan. Kenapa para peternak kita tidak suka membuat pakan reproduksi sendiri, malah lebih memilih dengan rumput liar ini? Ini apa? Apa mereka kurang yakin dengan produksi pakan mereka? Atau takut ini ada apa-apa nanti dengan ternaknya? Jadi sebenarnya pakan yang rumput ini bisa kita tingkatkan kualitasnya. Rumput ini dipotong, kemudian difermentasi, simpan sampai umur 20 minggu, itu kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus. Nah, setelah difermentasi kadar glukosanya lebih tinggi. Dia akan untuk meningkatkan berat badan sapi dan berfungsi juga untuk pada masa kering. Jadi ketika masa kering ini rumput itu susah. Jadi orang harus pergi jauh untuk mencari rumput. Jadi waktu masa-masa basah ini mereka memotong rumput, lakukan pengeringan, kemudian dilakukan penyimpanan, memasak, kan? Proses fermentasi. Jadi saya rasa masyarakat lebih memilih rumput liar karena kebanyakan peternak kita ini adalah peternak sampingan. Jadi dia bekerja setengah untuk peternakan, setengah lagi ada pekerjaan pokoknya. Tidak fokus. Sangat fokus ya. Kadang kerjaannya jualan, ada sapi, ya setengah jualan. Jadi kesempatan untuk membuat pakan itu kurang. Tapi kita sudah melakukan pelatihan. Kemarin ada pelatihan kerjasama dengan Badan Pertanian juga. Kita melakukan bagaimana membuat pakan ternak rumput supaya kualitas daripada pakan yang diberikan lebih bagus. Di samping pemberian pelet. Pelet ya. Oke. Baik, kita menuju ke Pak Abriza. Pak Abriza, ini sejauh mana dukungan yang sudah dilakukan DKP 3 Kota Lux Mawé terhadap para peternak? Mungkin apa saja selama ini? Apakah dukungan dalam bentuk pemberian bibit atau pendampingan atau penyuluhannya apa nih yang saat ini sudah dilakukan? Kita sudah melakukan penyuluhan melalui petugas-petugas kita, dan sebelumnya petugas kita panggil untuk mereka bisa melakukan penyuluhan. Ini terutama penyuluhan tentang pemeliharaan. Di pemeliharaan sapi itu jangan dilepas. Itu pokoknya jangan dilepas sampai sapi bisa berkeliaran di mana. Ini sapi ini kan traktor, dia bisa menggarap semua. Nah, kemudian dari pihak DKP 3 bidang peternakan dan kesehatan hewan ini kita terus melakukan upaya membina. Ada kelompok-kelompok yang sudah kita bina, dan ini petani kita harapkan dia mau yang kita bina. Kita pelan-pelan. Kalau yang namanya orang Aceh kan harus pelan-pelan. Tidak dia mau dia langsung. Kita bilang pun dia salah, nggak bisa. Jadi kita pelan melakukan kesalahan dia. Inilah upaya kita bagaimana terus kita benar terus lokasi-lokasi, karena kita sudah pernah juga melakukan pelarangan kalau ternak yang masuk tetap diperiksa sama petugas kita supaya dia nggak bawa PMK. Walaupun kemarin ada wawancara kita sekali, ada petani yang akan buka lalu lintas ternak. Tapi memang lalu lintas ternak sapi luar yang masukkan ke Aceh ini ke daerah Lux Mawé itu memang dia bawa PMK. Karena sekarang kutub ekonomi inilah di PMK-nya. Karena dunia ini sebenarnya seperti India. India kan PMK-nya yang sampai hari ini belum pernah dicabut sama OI. Jadi kalau kita di Indonesia ini nanti tidak di PMK ini nggak bebas, kita ini sangat rugi. Memang merugikan petani kita. Apalagi kita melakukan pengawasan terhadap penyakit-penyakit yang menular ke manusia, seperti brucellosis. Kemarin kita sudah
ada uji laboratorium yang datang dari provinsi. Kita melakukan uji tujuannya untuk melakukan pembebasan brucellosis. Nah, itu guys, memang demikian aja yang kita harapkan. Iya, berarti dukungan itu ya Iya. yang kita berikan. Nah, kita kembali ke Pak Zul. Pak Zul, ini kalau para peternak kita, ini ada anggapan bahwa ini kalau ternaknya dilepas liarkan, ini lebih cepat besar. Jadi sebenarnya bagaimana? Apakah lebih baik dikurung, lebih cepat besar, atau lebih sehat, atau malah kebalikannya? Jadi kan potensi peternakan itu sebenarnya sangat besar. Ya kalau kita memilih peternakan intensif, maka kita harus kita kurung. Kita gemukkan. Ya dengan sistem pakan yang intensif, pakan yang bagus, maka dia akan mempercepat pertumbuhan. Namun ada juga yang sistem lepas. Itu terlihat dulu luas lahan dengan kapasitas ternaknya. Jadi kan kita kan ini lahan peternakan ini sangat sempit. Jadi kami sangat menganjurkan bahwa itu dikandangkan dengan sistem penggemukan. Jadi kalau misalnya melepas pun dia harus kita buat bahwa ada kandang isolasi, ada kandang untuk yang merumput, yang misalnya ada batas untuk merumput, ini ada lahan yang dikembangkan untuk tanam rumput. Jadi ketika ini habis, dia pindah ke sana, balik lagi kemari. Jadi tidak harus dilepas itu sehingga dia istilahnya ketika lahan ini kita kontrol, dia bebas daripada parasit. Tapi ketika lahan dilepas, dia misalnya seperti tradisional zaman dulu, seperti misalnya habis panen lepas ke sawah, dia akan jalan kemana-mana. Jadi parasitnya itu harus dikontrol juga, dan agak susah, lebih gampang kalau memang kita punya lahan 3 hektar, kita buat per hektar. Habis 1 hektar kita pindah lagi dan balik lagi. Nah, khusus di Kota Loksmawe ini lebih banyak masyarakat peternak yang melakukan penggemukan atau ini peranakannya? Kalau untuk wilayah tertentu seperti Jelkat, di Jelkat masih kita lihat ternak lepas. Itu lepas pun lepas istilahnya masih ada lahan-lahan milik masyarakat yang terlantar. Jadi mereka melepas gitu. Jadi itu pun sudah ada beberapa desa yang membuat peraturan bahwa ternak tidak boleh lepas. Jadi kita selalu mengusulkan bahwa kalau memang tidak ada lahan, diintensifkan aja. Tapi kalau memang ada lahan, ya dikembalakan. Gitu. Kalau dilepas diikat? Kalau dilepas diikat itu nggak akan intensif ya. Jadi ibaratnya kita kalungkan ternak, sedangkan dia pinginnya lepas. Itu khusus yang betina. Iya. Yang betina itu sebaiknya dilepas. Karena dia dengan lepas lebih cepat dia proses pengembangan. Tapi kalau yang jantan itu lebih baik dikandangkan. Nanti itu yang terlihat ya. Baik, Pak Afrizah, kalau kita melihat ya ke depan agar ini juga kan sebagai upaya dari potensi peternakan rakyat untuk mewujudkan swasembada pangan. Mungkin apa langkah ke depan dari DKP 3 Loksmawe? Pertama sekali kita memang terus melakukan penyuluhan, memberi informasi bagaimana ternak yang memelihara ternak yang baik. Itu kita lakukan. Kemudian ke depannya kita nanti akan melakukan pelatihan pada petani. Jadi cara membuat pakannya. Jadi ini yang penting sekarang kan pakan. Kita sekarang kekurangan pakan ternak kekurangan karena lahan yang kita punya itu kecil. Kalau sungai. Jadi pun kita sudah mau coba kemarin bisa berintegrasi dengan sawit. Saya lihat pemilik sawit itu belum siap. Jadi bisa integrasi dengan sawit, bisa integrasi dengan padi, bisa integrasi dengan coklat. Jadi integrasi macam ini, pelihara buat tanaman padi, ada sapinya. Jadi ada pelihara sapi, sawit tinggal lepas saja, itu aja. Tapi ini belum dilakukan. Mungkin ada satu tempat di Blamangan itu integrasi dengan sawit. Ini belum
kita masuk sejauh mana dia bisa berintegrasi. Karena untuk penggemukan dia kan punya target. Ada penggemukan dia 3 bulan, di atas umur 2 tahun penggemukan 3 bulan. 3 bulan langsung lempar ke pasar. Ini yang kita seperti pasar ternak kita, memang kita nggak ada yang membawanya. Kita sayangkan juga itu. Kita mengharapkan pasar hewan masih di luar kabupaten, di Kota Halus Mawai, dengan Aceh Utara dengan Bir. Ini pertanyaan terakhir Pak Afriza, mungkin agar para petani kita mau mengubah ya cara peternakan tradisional ke arah modern, karena seiring dengan kemajuan zaman juga. Ya, dengan modern tentunya hasil peternakannya pun lebih sehat dan lebih cepat berkembang. Ya, mungkin apa yang langkah yang dilakukan? Langkah yang dilakukan maksudnya kita mengharapkan petani itu berkonsultasi dengan petugas. Dan di DKPP itu kepala bidang siap berkonsultasi terus, karena kami tidak mungkin kita datang terus, kita jemput misalnya ke rumah-rumahnya petani untuk door to door. Tapi kita harapkan petani datang, kita berikan informasi sebaik-baiknya. Ini sudah pernah kita lakukan juga. Jadi jangan waktu buat proposal baru dia datang. Ini kita harapkan. Benar kali. Jadi kalau mau sudah pelihara sapi, kita disuruh datang, kita datang. Kemarin kita datang ke Tempuk Tinggal. Kita petugas kita datang ke sana, kita harapkan Tempuk Tinggal belum bisa melakukan peternakan di situ. Walaupun dia buat kandang penggemukan Pitening ini, tapi lokasinya itu belum padat gitu ya. Dan kita ada surat edaran wali kota dulu bahwa untuk bandar sapi kita tidak beternak sapi. Untuk hewan-hewan besar itu jangan di bandar sapi. Ini kota. Jadi kota ini mungkin untuk pinggiran ya, pinggiran kota baru boleh ya. Kalau tingkat ayam aja itu 50 ekor paling saya. Itu ada aturan dirjen. Peternakan ayam di perumahan itu 50 ekor paling hebat. Itu ada masih berlaku itu, surat itu belum dicabut ya. Iya. Baik, Pak Zulkarnain, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan ke para peternak kita ya, agar mereka mau ternaknya divaksin, karena secara peternakan modern ini kan tentu harus divaksin untuk menjaga kesehatan, beda dengan cara tradisional yang dulu-dulu diternak oleh para peternak kita. Kami dari Keswan sangat menganjurkan bahwa ada recording. Artinya ada pencatatan kapan ternak itu mulai dipelihara, kemudian apakah pernah divaksin atau belum, kemudian ada jadwal pengobatannya yang rutin. Dengan demikian bahwa akan terjadi proses usaha ternak yang lebih intensif. Jadi ada kapan misalnya vaksin yang harus diulang, atau kapan misalnya setelah pengobatan ini hewan itu bisa dijual. Mereka ada aturannya, tidak harus bahwa kita harus melihat bahwa perkembangan ilmu ini, bahwa bagaimana memperoleh produksi yang maksimal dengan intensif. Jadi kita mengontrolnya, dan kami siap untuk menjadi istilahnya sebagai pengawas. Pengawas bahwa apa mereka perlu bantuan, kami siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain selaku Kepala Poskes One Kecamatan Blamangan atas waktunya, dan juga untuk Kabid Peternakan DKP3 Kota Halus Mawai, Pak Afriza, terima kasih. Ya, semoga para peternak kita bisa sukses, Pak Afriza ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan pendengar, demikian untuk di podcast kita edisi hari ini dengan topik pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu menggerakkan potensi peternakan rakyat untuk mewujudkan swasembada pangan. Sampai jumpa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.